Saat ini kami sudah bersama Bapak Muhammad Yamin, pemilik UD Madu Lestari di Desa Semongkat, Kecamatan Ketulanti, Kabupaten Sumbawa. Mungkin langsung saja, saya ingin bertanya, visi misi mimpi awal membangun usaha ini gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehubungan dengan kedatangan anak-anakku yang cantik-cantik, tampan-tampan mahasiswa UTS Saya pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 saya tanggal 7 Mei di Semongkat, tepatnya di UD Madu Lestari, dengan beberapa banyak pertanyaan ya Pak. visi kuesioner yang harus saya jawab. Baiklah, pertama identitas responden UMKM garis miring koperasi. Pertama, saya tidak akan menyebut koperasi karena saya punya usaha ini bukan koperasi. Kedua, UMKM ya masih bisa UMKM ya. Tapi sebenarnya ini kalau UD Madu Lestari ini kaitan dengan komunitas. Nah, jadi nama UMKM Ya Pak. UD Madu Lestari Semongkat. Apa visi berdirinya UD Madu Lestari ini? Nah, ini adalah latar belakang. UD Madu Lestari itu sebelum terbentuk diawali dengan terbentuknya kelompok pemburu madu hutan Semongkat yang namanya Madu Lestari. Itu dibentuk pada bulan Juli tahun 1996. Kelompok pemburu madu hutan Semongkat Madu Lestari yang beranggotakan 11 orang dengan ketuanya saya sendiri, Muhammad Yamin. Latar belakang itu kemudian dari tahun ke tahun kelompok pemburu madu hutan ini berkembang menjadi komunitas Madu Lestari. Dari kelompok menjadi komunitas. Dinamakan kelompok karena anggotanya sedikit, dinamakan komunitas karena anggotanya sangat banyak. Jadi sampai saat ini anggota komunitas Madu Lestari sekarang sudah bukan komunitas Madu Lestari Semongkat lagi, komunitas Madu Lestari Sumbawa beranggotakan 564 orang. Sudah banyak. Termasuk saya ketuanya. Dan sejak dibentuk pada bulan Juli tahun 96 sampai saat ini saya bertahan menjadi ketuanya. Apa visinya? Visinya saya, karena latar belakang saya bukan orang Batulanti. Latar belakang saya bersama istri bukan orang Semongkat. Tetapi kami orang kota. Orang kota yang sengaja datang ke desa, ke pelosok, menempati desa dusun kecil, dan di situ kami punya tekad ingin memajukan masyarakat di pedesaan. Nah, jadi misi kami, saya bersama istri dengan UD Madu Lestari ini membentuk UD Madu Lestari untuk membantu masyarakat dalam memasarkan, dalam menjual, dalam memperkenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat banyak. Itu visinya. Nah, dengan adanya visi, kemudian ya tidak jauh dari itu misi kedepannya. Tujuan dari visi itu sendiri adalah bagaimana supaya bisa adanya perubahan ekonomi, perubahan pola pikir masyarakat di pedesaan. Itu visi dan misinya ya. Nah, kedua, tujuan membangun usaha ini tadi sudah saya jelas kaitan dengan visi dan misi. Tujuannya untuk membantu masyarakat, di samping untuk membantu ekonomi rumah tangga kami sendiri, tetapi lebih utamanya itu saya bersama istri ingin mengangkat perekonomian di masyarakat, di desa yang sangat terpencil ini. Saya katakan terpencil karena ini dusun. Nah, struktur usaha
Ini poin keempat pertanyaannya. Struktur usaha Bapak bagaimana? Ketika dibentuknya kelompok pemburu madu hutan, di situ kami sudah punya struktur kelompok. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan anggota. Dari situ berubah menjadi komunitas Madu Lestari. Di dalam komunitas Madu Lestari ini ada banyak sub usaha, sub kelompok yang kami bentuk. Dan sub kelompok ini berkembang dan berjalan hingga saat ini. Kelompok induk atau komunitas induknya Madu Lestari, di bawah Madu Lestari ada sub kelompok berburu madu hutan. Nah, masing-masing sub kelompok ini nantinya mereka punya pengurus tersendiri. Ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara dan anggota. Ya. Nah, jadi untuk sub kelompok saya sebutkan yang bernaung di bawah Madu Lestari ini, sub kelompok pemburu madu hutan. Kemudian sub kelompok wisata berburu madu. Sub kelompok produksi minyak Sumbawa. Sub kelompok produksi minyak kemiri. Sub kelompok budidaya ikan air tawar. Sub kelompok budidaya kunyit dan produksi kunyit madu. Sub kelompok budidaya jahe dan produksi jahe madu. Sub kelompok apalagi produksi susu kuda liar. Banyak sekali. Bahkan hampir banyak yang saya lupa malah. Nah, kemudian sub kelompok konstruksi ini plafon PVC ini. Nah, jadi sekian banyak sub kelompok itu mereka punya kepengurus punya pengurus lagi, tetapi mereka tetap berada di bawah Madu Lestari, di bawah pengawasan, di bawah binaan, karena mereka tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan, tanpa dukungan dari Madu Lestari. Baik dari segi modal, permodalan, peralatan, perlengkapan dan lain-lainnya itu berasal dari Madu Lestari. Itu strukturnya ya. Nah, untuk komunitas ya, atau untuk UD Madu Lestari ini, pada dasarnya itu punya struktur yang berbeda antara UD Madu Lestari dengan komunitas Madu Lestari. Kalau UD Madu Lestari saya punya bersama istri. Kalau komunitas Madu Lestari saya ketuanya, tetapi karena sub kelompok yang berada di bawahnya ini senantiasa membutuhkan peralatan berarti modal, kemudian banyak yang dibutuhkan dari komunitas induk, maka kepengurusan komunitas Madu Lestari ini dalam satu keluarga. Jadi ketuanya saya, ketua umumnya, kemudian bendaharanya istri saya, kemudian sekretarisnya anak saya. Luar biasa Pak, keren sekali. Jadi dan tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menuntut, tidak ada yang bisa menggugat kami. Karena apa? Karena ini usaha pribadi kan, dan tanpa bantuan dari mana-mana. Nah, itu untuk yang keempat sudah saya jawab ya. Saya Pak. Yang kelima, modal awal. Modal awal dalam membangun usaha Madu Lestari ini. Madu Lestari untuk UD Madu Lestarinya itu modal awal sebesar 500.000 waktu itu pada tahun 96. Kami mengajukan modal ke BRI unit kota 1 Sumbawa waktu itu, dan yang bisa dipenuhi hanya 500.000 dengan jaminan sertifikat. Jadi itu modal awalnya. Iya Pak. Dan untuk saat ini alhamdulillah saya sebut berapa nilai modal yang ada yang beredar dan nilai aset-asetnya. Saya Pak. Poin ke-6, jumlah anggota karyawan yang Bapak miliki. Nah, ini anggota garis miring karyawan. Nah, kalau untuk komunitas Madu Lestari ini jumlah anggotanya
564 kepala keluarga. Nah, untuk UD Madu Lestarinya ini karyawannya 6 orang saat ini. Untuk karyawan di UD Madu Lestari. Poin ketujuh, jenis, ya itu sudah saya jawab tadi ya. Sudah, Pak. Ini dikatakan UMKM karena ini komunitas. Di bawah komunitas ini sub-sub kelompoknya banyak. Kalau UMKM itu biasanya berdiri sendiri, satu usaha yang berdiri sendiri, itulah UMKM. Nah, tapi kalau komunitas atau sub-sub kelompok yang berada di bawah Madu Lestari ini yang saya pimpin, ini mirip koperasi, tapi bukan koperasi, karena saya tidak mau menjadikan kelompok saya ini koperasi. Karena kalau jadi koperasi, istri saya tidak boleh jadi bendahara, anak saya tidak boleh jadi sekretaris, harus orang lain. Nah, sementara uangnya uang saya, mau saya. Nah. Dan kaitan dengan koperasi ini bahkan pernah datang Kepala Disperindak Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sumbawa ketika itu pernah datang. Woi Pak Yamin, jadikan koperasi saja komunitasnya ini. Tidak ada biaya untuk mengurus legalitasnya. Kemudian kalau sudah legalitas sebagai koperasi akan kami kasih bantuan sekian ratus juta. Saya tidak mau. Karena apa? Uang saya saja sudah lebih dari itu. Dan jauh dari fitnah. Dan kenyataannya siapa-siapa dan di mana 99% yang namanya koperasi menjadi sumber fitnah untuk pengurusnya. Karena kenapa? Karena kebanyakan pengurusnya itu tidak amanah. Nah, jadi saya tidak mau koperasi. Betul sekali, Pak. Jadi silakan anak-anakku menilai apakah ini UMKM atau apa ya dari hasil wawancara ini. Nah, produk jasa. Apa produknya? Sudah saya sebutkan tadi. Banyak sekali. Bisa saya lewati saja. Lokasi usaha. Jadi kami punya istilah kantor pusat. Kantor pusat komunitas Madu Lestari itu di Semongkat. Mengapa kita namakan kantor pusat? Karena keanggotaan dari komunitas Madu Lestari ini tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sumbawa ini. 11 kecamatan. Nah, jadi untuk pusat usahanya berada di Semongkat. Ya. Ini poin 9 lokasi usaha di Semongkat. Tahun berdirinya, sudah saya jawab tadi. Sudah, Pak. Sudah, tahun berdirinya. Bisa di apa? Bisa dilontak, apa sudah dilontak ya. Next ya. Kemudian bab kedua, tujuan membangun usaha. Pilih yang paling tepat. Pilihan A, B, C, D dan seterusnya sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Ini kalau saya itu bukan pilihan, lihat saja ya. Iya, Pak. Ini bab 2, poin 1. Apa yang mendorong Bapak atau apa yang mendorong Anda untuk memulai usaha ini? Tadi sudah saya jawab. Keinginan untuk mandiri secara finansial, secara pribadi. Selain itu, keinginan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. B, untuk menanggapi kebutuhan pasar. Masuk juga. C, menyediakan solusi untuk masalah tertentu. Apa masalah tertentunya? Keadaan masyarakat di Semongkat ini, di Semongkat Sampar, di Batu Dulang, dan di wilayah Batu Lantai ini, ketika itu ekonominya sangat rendah, dengan pola pikir yang masih terbatas. Ketika itu hanya masih dihitung segelintir orang yang tamat SMA. Nah, apalagi zaman dulu. Nah, berarti termasuk nih D, ada peluang bisnis yang terlihat menguntungkan. Ketika saya datang, saya baca, di sini ada peluang. Lainnya, kalau lainnya itu sebutkan keluguan masyarakat itu harus saya angkat mereka supaya jangan lugu. Itu jawaban saya. Berarti kelima poin ini masuk. Saya tidak pilih. Karena ini semuanya memiliki
karakter yang sama semua ya. Saya Pak. Saya. Pertanyaan kedua, apa visi jangka panjang yang Anda harapkan dari usaha ini? Sudah saya jawab tadi. Iya. Bagaimana supaya ekonomi masyarakat dapat terangkat, masyarakat bisa menjadi pintar, dan kenyataannya tahun saya bersama istri datang ke sini pada tahun 1998. No pedayan ya lahir. Saya Pak belum Waktu itu di Semongkatnya saya ini hanya ada satu orang yang tamat SMA. Wow. Di Semongkat ini. Lainnya SD. SD, SMP. Nah sekarang sudah banyak yang sarjana. Setiap gang ada anak-anak sarjana di Semongkat ini. Luar biasa. Nah kemudian itu ya. Apa visi jangka panjang? Nah itu membangun merek yang dikenal luas. Nah dulu ketika dinamakan kelompok pemburu madu hutan Semongkat, belum ada merek apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada mereknya. Nanti bisa difoto. Saya Pak. Membangun merek yang dikenal. Dan merek itu sudah tersebar sampai luar negeri. B. Mencapai kestabilan finansial dan berkembang. Alhamdulillah masuk juga ini. Saya Pak. C. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, masuk juga kan? Masuk juga udah. Nah, dengan keterlibatan saya membentuk sub kelompok dari, bayangkan 9 sub kelompok. Berapa banyak orang yang terlibat di situ, berapa banyak perputaran keuangan di situ. C. Menyediakan lapangan, sudah. Berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional. Masuk ke bab 2 poin 3. Bagaimana usaha ini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar? Bagaimana? Ya, otomatis supaya bisa terpenuhi kebutuhan atau keinginan pasar, kita harus menyediakan produk. Sudah menyediakan produk, kita harus memberikan pelayanan yang inovatif. Di poin A sudah terjawab. Berarti poin A, kena lingkar. Memberikan kualitas yang lebih baik dari pesaing, harus begitu. Poin B juga kena lingkar. Karena kalau tidak ada kualitas produk yang baik, itu akan tersingkir dari pesaing lain. Kemudian C, memberikan harga yang lebih terjangkau. Dan kenyataannya, coba pergi ke Sumbawa, di gerai-gerai yang menjual madu di kota Sumbawa itu, di sana harga madu 250.000, 260.000 harga madu per liter. Di sini 240.000. Lebih murah. Nah, artinya memberikan harga yang lebih terjangkau. C. D, menyediakan produk atau layanan yang mudah diakses. Nah, apa produk-produk atau layanan yang mudah diakses? Misalnya, Mudah dicari. ya menyediakan produk, menyediakan produk itu sudah ada beberapa, ada produk-produk yang ada madu sudah dikemas, yang sudah dikemas ada beberapa pilihan kemasan. Nah, jadi kemudian ada juga produk lainnya yang dari anggota kunyit madu. Dalam beberapa kemasan ada kopi luwak, kopi original, dan lain-lain. Berarti ini Iya Pak. kena lingkar semua, bukan salah satunya. Saya. Poin 4, apa yang Anda harapkan dari segi dampak sosial dan ekonomi melalui usaha ini? Sudah terjawab juga tadi. Saya Pak. Ya toh? Benar. Dampaknya memberikan perubahan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat awam, sehingga masyarakat yang tadinya awam menjadi tidak awam lagi, masyarakat yang tadinya ekonominya sangat rendah bisa terangkat lagi. Iya, sangat membantu. Nah, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, lingkar, menciptakan peluang kerja dan pemberdayaan masyarakat. Jadi semuanya kasih tahu dosennya nanti ini ya. Iya Pak, itu dikasih formatnya sama dosen. Betul, kasih tahu dosennya bahwa saya tidak memilih satu poin di sini, karena ini mempunyai keterkaitan semua. Poin 5, bagaimana usaha ini dapat meningkatkan kualitas hidup Anda secara pribadi? Alhamdulillah, dengan keberhasilan usaha ini, saya bisa punya villa. Alhamdulillah, dengan usaha ini, saya bisa punya taman lestari. Alhamdulillah, sekarang sudah berkembang. Sedang saya bangun lokasi agrowisata, makan buah duren. Mulai tahun depan makan buah duren, petik sendiri. Luar biasa sekali. Jadi banyak anunya ini ya. Kemudian meningkat rasa percaya diri, memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, mewujudkan passion atau minat pribadi.
Jadi ini terisi semua ya. Iya, Pak. Poin 6, apa yang menjadi indikator keberhasilan usaha ini menurut Anda? Ya, karena ada keuntungan dan pertumbuhan bisnis yang baik, sehingga ini bisa berkembang. Efek ke masyarakat atau dampaknya ke masyarakat, ke dalam lingkungan sendiri, banyak perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Karena kami, Madu Lestari juga ada istilah bekennya CSR. Tapi CSR itu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Apa artinya CSR? CSR. Kurang tahu kita, Pak. Ya. Masa manajemen toh? Iya, Pak. La ilaha illallah, manajemen. Responsibility. S-nya sosial. Apa C-nya? Kelas. La ilaha illallah. 7. Apa yang menjadi motivasi utama Anda untuk tetap menjalankan usaha ini meskipun menghadapi tantangan? Justru karena ada tantangan makanya bisa berhasil. Kalau tidak ada tantangan tidak akan berhasil. Siapapun usaha ya. Kalau tidak ada tantangannya tidak akan berhasil. Saya, Pak. Yang menjadi motivasi ada keinginan untuk melihat hasil kerja keras yang membuahkan hasil. Komitmen terhadap tujuan sosial ekonomi, dukungan dari keluarga, komunitas dan tim, gairah terhadap industri atau produk yang dijalankan. Ada keterkaitan semua. 8. Apa yang membedakan usaha Anda dengan kompetitor di pasar? Yang membedakan usaha Anda dengan kompetitor di pasar. Pesaing. Saya tidak pernah menganggap ada pesaing. Ya. Nah, ini kan Saya tidak pernah menganggap, oh, si Anu itu menjual produk yang sama dengan saya. Dia adalah pesaing saya, bukan. Saya dari awal, saya bersama istri, bersama keluarga, tidak pernah menganggap ada pesaing. Justru dengan adanya orang yang mengikuti usaha, memasarkan produk yang sama, di situ kita akan membaca peluang untuk maju. Iya, Pak, betul. dia juga melestarikan. Kalau kita merasa disaingi, kita tidak akan bisa maju. Karena kita akan berpikir, saya harus kasih rontok dia. Iya, harusnya sejatuh kalau kita berpikir Tapi seperti itu. justru istilah pesaing itu, saingan itu kita anggap dia itu, dengan adanya dia justru kita akan termotivasi untuk segera lari. Ya. Termotivasi. Jadi motivasi bagi kita pelaku usaha itu untuk lebih ulet lagi, lebih giat lagi. Kalau tidak ada pesaing, maka kita akan terlena. Santai saja, Iya. ya. Tapi kalau ada yang semacam oke lah pesaing namanya, kita akan termotivasi untuk berbenah diri dan lain-lainnya. Iya, betul, Pak. Pelayanan pelanggan yang lebih baik, keunikan atau keikhlasan dalam penawaran, harga yang lebih kompetitif, dan lain-lain. Nah, jadi kalau saya terjemahkan, misalnya, supaya usaha kita dapat lebih maju, kita harus berusaha bagaimana menjaga pelanggan kita, supaya pelanggan tetap setia kepada kita, tetap apa yang dibutuhkan selalu ada dan terpenuhi dari kita. 8, 9. Bagaimana usaha ini berkontribusi pada pencapaian tujuan pribadi atau keluarga Anda? Ya, otomatis sebuah usaha apabila berhasil dan berkembang dan maju, pada akhirnya itu akan memberi dampak yang positif juga. Nomor 1 kepada keluarganya, keluarga terdekat, dan lingkungan. Nah, jadi dengan adanya pencapaian tujuan pribadi dengan adanya perkembangan dari suatu usaha itu tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu poin A. B, memberikan pendidikan atau peluang bagi anak-anak. Nah, itu
benar semuanya. masuk juga, membantu menciptakan warisan. Nah, sudah saya tadi Iya, masuk juga. memberikan kebebasan waktu dan finansial. Jadi semua jawaban ini ada masuk semua. saya, Jadi Pak. tidak boleh di lingkar satu nanti ya. Saya. 10 apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan ini? Tantangan terbesar. Kalau orang lain ya mungkin menganggap bisa berhasilnya suatu usaha karena dia berhasil melewati banyak tantangan. Itu kalau orang lain. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak merasa ada tantangan di depan saya. Ketika saya awali usaha menjual madu ini pada tahun 90, itu secara pribadi. Kemudian supaya madu ini saya peroleh dari masyarakat, bisa ketersediaan stok saya bisa selalu terpenuhi, sehingga tahun 96 saya bentuk kelompok pemburu. Kemudian semakin berkembang, pada akhirnya tahun 2004 saya bentuk komunitas. Nah, tentunya di situ dampaknya itu bukan dampaknya kepada saya dan masyarakat itu akan berimbang. Nah, apa tantangan dari pendanaan atau modal yang terbatas, kemudian persaingan pasar yang ketat, keterbatasan sumber daya manusia, masalah pemasaran atau distribusi. Jadi seperti saya katakan tadi ya, bahwa tantangan itu tidak ada bagi saya, tetapi saya menjalaninya dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran. Juga jangan lupa disertai doa. Jangan berusaha saja tanpa berdoa. Nah, kemudian pada akhirnya sampai saat ini, karena saya geluti dengan penuh ketekunan, nah saat ini kita melihat hasil suatu keberhasilan. Iya, Pak, benar sekali. Bab 3, analisis kegagalan dalam mengembangkan bisnis UMKM koperasi. Analisis ini pilihan juga, pilih ABCD dan seterusnya, jelaskan sesuatu. Ini pilihan, tapi tidak harus dipilih. Iya, Pak, betul. Karena ini ada keterkaitan. Saya. Nah, bab 3 bagian pertama, tantangan dalam pengembangan bisnis. Sama sih kayak yang tadi kayaknya, Pak. Hah? Sama sebelumnya pertanyaan. 1, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan usaha Anda? Tantangan terbesar itu memang biasanya ada istilah saingan ya, seperti dikatakan tadi. Tapi saya tidak menganggap saingan. Orang lain yang menganggap kita saingan, itu yang paling berbahaya. Iya. Nah, saya menjual madu. Ada juga orang desa lain jual madu. Sementara orang lainnya itu yang menganggap kita ini saingannya dia itu akan menyebarkan isu. Hati-hati, jangan beli barang di sana. Menyebarkan isu negatif. Dia akan menyebarkan isu-isu yang negatif. Nah, itulah tantangan dalam kita kembangkan suatu usaha. Dalam kita mengembangkan bisnis ini, tantangan dari orang yang menjual barang yang sama dengan kita. Tetapi kalau kita ingin maju suatu usaha kita ya, jangan kita anggap dia sebagai saingan kita. Jangan. Biarlah dia yang menganggap kita sebagai saingannya. Karena dia itu akan rontok dengan sendirinya. Salah satu contoh tantangan dalam kita mengembangkan bisnis. Kalau kita bicara masalah bisnis ya, ini terlalu luas. Iya, Pak. Luas. Ujung-ujungnya bisnis yang terkecil UMKM. Nah, cocoknya tantangan dalam pengembangan usaha. Ya. Tantangan yang terbesar, apa sih tantangan terbesar? Umumnya di sini dikatakan keterbatasan modal. B, keterbatasan sumber daya manusia, persaingan pasar, akses pasar, manajemen operasional. Suatu usaha itu sulit untuk bisa maju ya, bukan karena masalah modal. Contoh saat ini ya, banyak orang ingin berusaha,
ujung-ujungnya banyak orang ingin sukses, tapi dia inginnya sekarang berusaha bulan depan sukses, atau inginnya sekarang berusaha tahun depan sukses. Tidak bisa. Nah, butuh proses. Usaha itu sama dengan riwayat hidupnya kita manusia. Perjalanan usaha dari kita awali itu sampai suksesnya itu mirip-mirip dengan perjalanan hidupnya manusia. Manusia dilahirkan, usaha itu dibentuk. Ya. Kemudian manusia itu mulai dianu oleh orang tuanya, belum bisa jalan. Usaha juga begitu, pada akhirnya ada jatuh bangun. Jadi kebanyakan kita masyarakat khususnya Sumbawa ya, selalu menganggap modal itu yang menjadi keberhasilan utama. Modal itu tidak menjamin suatu usaha itu akan berhasil. Tidak menjamin. Kenapa? Contoh, misalnya anak-anakku ya ingin berusaha, saya kasih modal 10 juta. Sanggup enggak? Dijamin tidak akan berhasil? Iya. Belum tentu. Tetapi kesiapan kita yang harus kita siapkan. Mental kita, skill kita, kemudian planning, Iya, planning. bagaimana perencanaan, kita ke depannya. ya. Apa planning, perencanaan? Betul sih, Pak. Bahasa Inggris. Oh, bahasa desa. Jadi kita harus SDM kita yang kita utamakan dulu. SDM. Ketika SDM sudah siap, baru kita ke modal. Baru ke modal. Nah, setelah ada modal, apabila SDM kita sudah bagus, maka untuk persaingan kita persaingan pasar itu bisa mudah kita atasi. Ambil contoh, kita jual pisang goreng. Udah si Ani itu laku pisang gorengnya di sana. Udah di samping sana juga pisang gorengnya sama. Saya kan punya kebun pisang, saya jual pisang goreng toh. Nah, jual pisang goreng karena apinya besar. Kenang semi mama besar beli. Iya toh, betul. Nah, jadi justru, sekarang kita bicara masalah pesaing ya, pesaing. Tidak apa-apa, ada kaitan rangkaian dari awal, pesaing. Justru di bagian samping kiri rumah kita itu ada yang jual pisang goreng. Di samping kanan kita juga akan menjual. Berarti ada tiga-tiga. Di situ kita lihat, oh yang di samping kanan itu apa sih kelemahannya? Wah dia itu kalau kupas pisang sampahnya berserakan. Kalau saya jual pisang goreng nanti akan saya sediakan karung. Begitu saya kupas sampahnya saya masukkan ke karung supaya tamu yang datang belanja melihat tempat ini bersih. Nah, jadi kita belajar dari saingan, Dari kelemahannya. dari kekurangannya dia, dari kelemahannya dia. Nah, di bagian kiri kita, di sana itu, dia itu kalau jual pisang goreng pakai kayu yang masih basah, asapnya itu luar biasa. Kalau saya nanti harus pakai kayu yang kering bagus, bila perlu pakai kompor bisa. Jadi di situ kita bisa kemudian pelajari yang di samping kiri. Oh dia itu kalau dadat orang jualan itu dia duduk bantung. Nanti kalau saya itu jual pisang goreng, saya akan ramah kepada orang belanja atau tidak, saya akan ramah. Jadi kenyamanannya. Nah, sehingga begitu kita sudah siap, pisang sebentar lagi akan masak, saya cari modal. Baru kita cari modal. Tetapi kesiapan kita sebagai pelaku usahanya, pelaku bisnis di situ harus sudah siap. Nah, kemudian manajemen operasional juga ini masuk ke sini. Kenapa masuk? Hati-hati dengan manajemen. Ketika laku jangan langsung masukkan ke dompet. Laku satu tandan, udah untungnya sekian. Ingat, putar lagi. Jangan keuntungan itu jangan langsung dihabiskan. Gitu. Langsung dipakai. Dua, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengakses? Ini pertanyaannya ke saya kan.
kalau saya sih tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan atau modal usaha. Jadi di sini hanya ada satu pilihan kesian. Iya. Tidak ada kalau saya. Iya, tidak ada. Tapi Pak, Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan atau modal? Tidak ada. Sejauh mana kualitas dan keterampilan SDM menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha? Oh, sangat besar. Sangat besar dalam arti berpengaruh sekali ini keberhasilan suatu usaha itu kalau SDM-nya ini tidak berkualitas. Ya? Sangat besar. Berarti ada pilihan di sini. saya Bukan cukup besar. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memasarkan produk atau jasa? Tidak. Kenapa tidak? karena sudah di masyarakat, ke semua masyarakat. Nah, kembali ke belakang tadi, Iya. apa yang telah saya katakan, supaya kita tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produk, kita harus pertama tampilkan produk kita itu bersih, higienis, kemudian dalam melayani pelanggan juga dengan senyum, dengan ramah dan penuh kekeluargaan. Di situ akan menimbulkan kesan bahwa nantinya produk kita itu akan Nilai bagus. dinilai Bagus. bagus oleh. Cara kita. Bagian kedua, faktor internal yang mempengaruhi kegagalan. Bagaimana manajemen keuangan usaha, manajemen keuangan usaha ini, ya alhamdulillah sangat baik. Apakah Anda pernah melakukan perencanaan bisnis yang terstruktur? Bisnis plan, bisnis yang terencana. Memang harus begitu. Iya, betul sekali. Orang jual pisang goreng yang tenaga kerjanya cuma satu orang, si pemilik, itu juga bisnis. Dan si pemiliknya itu adalah pelaku bisnis. Dan si yang menggoreng itu juga pengusaha. Hanya kalau skupnya sudah besar, memiliki karyawan, memiliki tenaga kerja dan lain-lain, itu hanya yang membedakan pengusaha kecil dan pengusaha besar, bisnis kecil dan bisnis besar. Jadi sekecil apapun suatu kegiatan usaha, walaupun kita contohkan dengan menjual pisang goreng, kita harus mempunyai perencanaan usaha, bisnis plan, bisnis yang direncanakan, bisnis yang memiliki tujuan yang pasti. Jangan jadikan bisnis itu sebagai ajang mengisi waktu. Jangan. Jadi harus serius. Iya, Pak. Jadi, apakah Anda pernah melakukan perencanaan bisnis yang terstruktur? Iya. Sejauh mana Anda melakukan inovasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan? Harus aktif. Di sini tidak ada harus aktif, tapi sangat aktif. Bagaimana penjelasannya? Sangat aktif dalam kita melakukan inovasi. Kembali ke pisang goreng ya. Saya. Di tetangga kanan jual pisang goreng, kita jual pisang goreng, dan tetangga kiri juga jual pisang goreng. Nah, kita harus mencari kelemahan-kelemahan dari yang sebelah kanan kita maupun sebelah kiri kita, supaya bisa menjadi daya tarik bagi pelanggan baru. Apakah itu pelanggan baru untuk kita maupun pelanggan dari tetangga kita itu akan lari ke kita. Iya. Nah, itu disitulah istilah inovasi. Inovasi itu berbenah. Iya. Tuh, berbenah singin. Berbenah diri ini. Inovasi istilah, jangan monoton. Itu maksudnya inovasi.
Mencari hal Mi- baru. Misal pertama, selama ini kalau kita menjual pisang gorengnya, teboknya bagi dua. Tetangga yang di samping kita juga tebok dua. Sekarang bisa kita tebok tiga, tetapi ada pola yang kita buat. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Satu, ada perbedaan. Kedua, kalau yang di samping kita itu dengan taburan tepungnya itu terlalu encer, kita kasih kental supaya Lebih renyah. lebih renyah, Iya. krenyes. Dan di situ maksudnya dengan inovasi. Jadi kita usaha apapun kita harus melakukan inovasi. Makanya seperti saya katakan tadi, kalau tidak ada saingan di sekitar kita, Ya, kita akan sulit untuk berkembang. Ya, Apabila SDM kita tidak siap. Karena apa, kita kelemahan dari orang lain kita tidak bisa untuk kita jadikan kekuatan pada diri kita sendiri. Empat, apakah Anda telah memiliki sistem yang baik untuk mengelola stok dan produksi? Jelas, iya. Kalau tidak, maka usaha itu tidak akan bisa maju. Ya. berjalan. Tidak akan bisa berkembang. Saya. Bagian ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan. Faktor luar. Ya, faktor luar. Apakah faktor eksternal yang berperan dalam kegagalan usaha? Nah, seperti saya uraikan tadi di atas ya. Iya, Pak. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami kegagalan. Kenapa? Luar biasa. Ya, tetapi gagal-gagal kecil sih itu ada. Makanya apabila suatu usaha ingin berhasil, suatu usaha ingin sukses, maka dia itu harus siap menghadapi jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kalau kebanyakan suku Sumbawa dalam berusaha, dia hanya mampu menghadapi 2 kali jatuh. Iya. Langsung Tidak berhenti. sanggup 3 kali jatuh. Nggak sanggup bangun lagi. Tidak sanggup. Justru ini pengalaman saya. Laku anak-anakku, bila kelak nanti kalian sudah mempersiapkan SDM kalian, karena manajemen ini kaitan dengan usaha. Saya. Tidak usah berharap tamat wisuda di UTS. Kapan ada pengumuman pegawai negeri? Tidak usah mimpi jadi pegawai negeri. Saya. Sulit. Sulit. Sekarang bagaimana kita majukan wawasan kita, prospek Sumbawa kita untuk maju itu sangat besar. Contoh, lihat yang datang awal ke Sumbawa ini jual sayur keliling orang luar. Yang lihat di kota yang jual pisang goreng itu orang luar. Orang luar. Ada ndak patut tuh semua jual pisang goreng. Amin, lalu ada nih Puan sudah berdagang. Iya. Terus pan, amin panas. Terus kemudian sepan panas, sepan di suku. Karena apa? Karena dia ndak siap. Secara mental. Dia ndak punya perencanaan dalam bisnis. Ya, Saya. makanya kembali bisnis plan tadi, perencanaan. Salah satu contoh, kembali ke pisang goreng saja. Tetangga saya jual pisang goreng. Yang satu pisang. Saya punya kebun pisang. Hari pertama itu kita jual cukup 1 sisir. Laku. Besok tambah lagi. Nah, besok tambah sedikit. Jangan pada akhirnya laku 1 tandan. Besoknya 5 tandan. Lebih lalu dengan. Berlebihan sekali. Sehingga begitu ndak laku, Rugi. Langsung pusing. Nah, jadi disitulah bisnis plan itu harus matang. Bisnis plan ada kaitannya dengan SDM. SDM. Tapi kalau SDM-nya sudah mapan, jelas dia akan punya perencanaan, punya planning. Usama plan ke planningnya. Oh, amin pangta beda anta. Kemudian sampai mana tadi? Bagian ketiga, apa faktor eksternal yang berperan? Apakah faktor eksternal, misal kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perubahan pasar berperan dalam kegagalan? Tapi bagaimana saya jawab ini karena saya tidak pernah gagal. Iya.
Ya Pak, Bu, enggak apa-apa. Nggak usah Kebetulan, lebih jauh, Pak. kebetulan faktor luar seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, enggak. Keberhasilan usaha saya ini dapat saya katakan tidak dilihat oleh pemerintah, Iya, Pak. meskipun oh ya, monggo Mas. Meskipun di satu sisi saya sudah mengangkat citra madu Sumbawa ini sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura, sampai ke Kuala Lumpur. Saya ikuti festival madu hutan se-ASEAN. Kemudian saya masuk stasiun TV, pernah dengar acara Kick Andy? Ya. Di situ saya angkat hebatnya Sumbawa, hebatnya madu Sumbawa. Satu-satunya di Indonesia yang ada wisata berburu madu itu ada hanya di Sumbawa. Tapi tidak pernah saya mendapat respon dari pemerintah. Pemerintah bagaimana anunya? Tidak pernah. Halo, beli madu. Coba ke sana Mas, panggil Mas. Jadi saya tidak pernah mendapat dukungan dari saya berhasil karena apa namanya? Saya mendapat dukungan penuh dari istri. Kalau dari pemerintah tidak ada. Iya, Pak. Itu buktinya saya dengan Pak Andi Pak Rusdi Kirana. Waktu itu beliau duta besar Kuala Lumpur. Wow. Itu orangnya. Oktober tahun 2016 saya masuk di acara Kikendi. Kemudian saya didatangi oleh Kepala Badan Karantina Pusat menjadikan Madu Lestari ini sebagai klinik ekspor anak bukti. Nah, jadi tidak ada peran dari pemerintah terhadap keberhasilan saya. Saya. Bagaimana Anda menilai dukungan pemerintah? Anda mana? Blinkstone. Bagaimana Anda menilai dukungan pemerintah atau lembaga terkait terhadap pengembangan usaha? Tidak ada dukungan respon stres. Bagaimana? Inspirasi kontribusi apa segala macam kan bawah yang di luar enggak. Tidak cukup baik. Iya, Pak. Dan menantang. Apakah ada faktor alam atau lingkungan? Jelas pasti ada, misal cuaca bencana yang mempengaruhi kelangsungan usaha. Jelas ada. Apakah ada faktor alam atau lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan usaha? Ya. Apa? Kalau iya, faktor yang bisa mempengaruhi. Kalau hujan berkepanjangan seperti saat ini, itu produksi madu di hutan akan menurun. Iya. Itu faktornya. Kemudian, kalaupun ada madu di hutan, kadar airnya tinggi. Kalau saya jual madu yang kadar air tinggi, orang tidak percaya itu bagus. Padahal bagus. Seencer-encernya madu dari hutan, tetap selama dia murni tetap bagus Iya. daripada sekental-kentalnya tapi itu sudah olahan. Iya, sudah tahu. Evaluasi dan rencana perbaikan. Apakah Anda melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan usaha Anda? Ya. Setiap pelaku bisnis harus melakukan evaluasi secara berkala. Karena kalau tidak, dia akan tersingkir. Apa yang harus dievaluasi? Pertama, bisa, ya Mas, yang kita evaluasi itu bagi pemilik, bagaimana kinerja karyawan. Nah, keterkaitan dengan Madu Lestari, bagaimana kinerja anggota saya. Kami, komunitas induk sudah melakukan yang terbaik bagi anggota, tetapi kalau anggota itu kurang kontribusinya kepada komunitas, maka itu harus diperhatikan. Ya. Apa yang Anda rencanakan untuk memperbaiki kondisi usaha ke depan? Yang jelas, lakukan penguatan manajemen keuangan. Kedua, melakukan peningkatan kapasitas SDM. Siapa lagi SDM yang harus kita tingkatkan kapasitasnya? Karyawan. Lakukan diversifikasi produk atau layanan.
diversifikasi produk maksudnya bagaimana? Mungkin dari kemasan. Iya. Jangan kemasan itu monoton. Contoh, Botol Botol aqua aja. aqua. coba lihat di desa-desa lain. Ya. Banyak yang jual pakai botol aqua gitu. Jual madu asli pakai botol bekas. Iya. Ada merek Aqua, madu merek Aqua. Itu salah satu contoh ya. Itu yang bisa merusak image Iya. Satu barang produk. produk itu sendiri. Kepercayaan orang terhadap si penjualnya itu sendiri. Asli enggak? Tidak ada niat. Ada etika sekali. Pada akhirnya Kesannya kayak kurang bersih. ada lagi menggunakan tapi botol bekas. Salah satu contoh itu botol Marjan itu karena itu botol bekas. Sebenarnya itu sudah tidak boleh, tapi karena saya ada permintaan khusus untuk botol itu, mau tidak mau, suka tidak suka harus saya sediakan karena itu permintaan. Tapi saya tidak pajang dalam jumlah banyak karena itu hanya untuk kalangan terbatas. Biasanya juga pakai jerigen bimoli. Masih mendingan cirikan bimoli biasa cirikan rundop, Ya. cirikan racun. Astagfirullah. Alasan kan bisa bersih, bekelis. Tidak bisa. Tidak menjamin. Betul. Di desa-desa daerah penghasil madu Sumbawa kan? Batulantai kecamatan kita sebut bukan desa ya. Kecamatan Batulantai penghasil madu. Unteriwes penghasil madu. Badas penghasil madu. Oh, Badas juga. Iya. Kenapa? Baru tahu, Pak. Baru tahu. Saya. Pulau Moyo. Pulau Moyo kan kecamatan Badas. Itu penghasil madu. Kemudian Moyo Hilir penghasil madu. Karena ada pulau-pulau yang dalam wilayah Moyo Hilir itu juga menghasilkan madu. Moyo Utara juga menghasilkan madu. Ada pulau Dangar, Dangarude, Dangarea, kemudian ada pulau-pulau itu yang masuk dalam wilayah Moyo Utara. Kemudian Moyo Hulu penghasil madu. Lantung, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Ortel, Re, Hutan, Alas penghasil madu. Ya, tetapi dari Alas mengambil ke wilayah Batulantai. Cuma orang Alas atau pinggiran-pinggiran perbatasan itu. Kemudian hutan juga begitu. Jadi dalam Batulantai ngambil. Malema. Apalagi? Apa yang Anda rencanakan untuk perbaikan kondisi usaha? Jelas penguatan manajemen keuangan, peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi produk, perbaikan pemasaran, dan akses pasar. Apakah Anda membutuhkan pelatihan? Kalau untuk sayanya tidak butuh. Kalau untuk saya. Tapi kalau untuk karyawan, saya yang latih mereka. Oh, iya. Berarti di sini tidak. Jawabannya tidak. Bagian kelima, masukan dan saran. Alhamdulillah parang gue. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah atau lembaga pendukung dalam hal pengembangan usaha? Tidak ada. Itu jawabannya ya? Iya, Pak. Tidak ada, karena sejak awal saya bentuk kelompok pemburu madu hutan Semongkat pada bulan Juli tahun 96, tidak ada dukungan dari pemerintah sama sekali. Kemudian kelompok itu saya ganti menjadi komunitas Madu Lestari Sumbawa yang memiliki 9 kelompok sub usaha. Juga tidak ada dukungan ataupun respon dari Pemda Sumbawa. Itu jawabannya. Tuh kata diri itu. Bangun sendiri. Kenapa Pemda tidak memperhatikan Madu Lestari? Pemda Sumbawa. Kenapa Pemda Sumbawa tidak wujud nyata dalam dukungan kepada Madu Lestari itu tidak ada? Mengapa? Karena Pemda memiliki binaan. Binaan yang juga bergelut di usaha permaduan. Jadi Pemda sendiri punya binaan. Otomatis dia akan membina kelompoknya dia. Itu alasannya. Iya, Pak.
Apakah ada saran yang ingin Anda berikan untuk pengembangan UMKM dan koperasi di daerah Anda? Apakah ada saran yang ingin Anda berikan? Ada. Jawabannya ada dalam rekaman. Saya. Apa jawabannya? Kepada pelaku usaha atau pelaku UMKM di Tanah Samawa yang saya cintai ini, bila Anda ingin sukses, bila Anda ingin berhasil, maka yang pertama yang harus Anda benar-benar persiapkan adalah satu, kesiapan mental, kesiapan SDM atau pribadi Anda dalam mengelola suatu usaha. Iya. Kedua, di saat kita mulai melakukan kegiatan usaha, maka jangan pernah menganggap pelaku usaha yang sama dengan kita itu sebagai saingan. Karena bila kita anggap sebagai saingan, maka kita akan memikirkan saingan kita sepanjang hari. Sampai tidur pun kita pikir saingan kita. Sehingga untuk memajukan usaha kita sendiri tidak bisa. Iya, betul. Karena kita mikir dia Mikir terus. ke skala yang lain. Nah, itu pesan saya. Dan ketiga, segera bangun ketika tersandung. Dalam menjalankan usahanya ini, sandungan-sandungan itu sangat banyak. Segera bangun dan introspeksi, mengapa saya tersandung? Sehingga untuk kedepannya kita tidak akan tersandung dengan hal yang sama lagi. Dan yang terakhir, saran saya untuk pelaku UMKM, sesungguhnya yang menghancurkan usaha kita itu adalah bukan saingan kita, tapi orang terdekat kita.